Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Dinda Rosa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari uji kompetensi yang kedua yang diberikan oleh Bapak Irfan Fatur Rahman selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya sampai akhir. Selamat menyaksikan. Pola gabungan terikat adalah bentuk yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dengan catatan, yang pertama, bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital, penulisannya dirangkai dengan tanda hubung. Contohnya, non-Indonesia dan anti-PKL. Tanda hubung juga bisa digunakan untuk menegaskan pertalian. Contohnya antar daerah. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti oleh kata turunan atau kata hasil penggabungan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis secara terpisah dan setiap unsurnya diawali dengan huruf kapital. Contohnya, Tuhan yang Maha Pengasih. Apabila bentuk terikat maha diikuti kata dasar atau dalam hal tidak berimbuhan dan mengacu pada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa, penulisannya harus rangkai. Contohnya, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, bentuk terikat tak yang diikuti kata dasar dalam unsur gabungan perselisihan ditulis serangkai. Contohnya, tak tembus cahaya. Yang kemudian, bentuk terikat tak yang tidak membentuk perselisihan dan diikuti bentuk berimbuhan ditulis secara terpisah. Contohnya, tak bisa dan tak bersuara. Yang keempat, ada kalanya kata yang berbentuk terikat bisa berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai bentuk dasar, seperti pro, kontra, dan anti. Contohnya, sikap masyarakat yang pro lebih banyak daripada yang kontra. Penalaran induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum. Contohnya adalah seperti yang ini ya. Dan penalaran deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Contohnya seperti ini ya. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya seperti ini. Sedangkan transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Contohnya seperti ini. Menurut EYD, ada dua cara untuk mengatur sistematika penomoran, yaitu dengan menggunakan sistem gabungan antara huruf dan angka digital. Nah, pada penomoran karangan yang ada di samping, akan saya jelaskan satu persatu. Pada bagian A, yaitu A titik program usaha titik, itu adalah jenis penomoran untuk nomor subbab. Kemudian, bagian 1 titik tahap persiapan program titik, itu adalah jenis penomoran untuk nomor anak subbab. Kemudian, 1.1 titik penerimaan warga belajar titik dan 1.2 titik
pemilihan penyelenggaraan titik, serta 1.3 titik pemilihan ketua kejar usaha titik. Ketiga ini adalah jenis penomoran untuk nomor anak subbab yang pertama. Kemudian bagian 1.3.1 titik musyawarah titik dan 1.3.2 titik ditunjuk titik. Ini adalah jenis penomoran untuk anak subbab yang kedua. Dan menurut saya, pada karangan yang ada di samping, menurut saya sudah benar dan tidak ada yang harus diganti karena sudah sesuai dan sudah urut dengan penomoran yang benar. Cara penulisan gelar akademik itu ada 5. Yang pertama adalah cara penulisan gelar umumnya bisa di depan atau di belakang nama. Yang kedua, setiap singkatan gelar harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Yang ketiga, koma digunakan setelah menulis nama penyandang dan dilanjutkan dengan singkatan gelar. Yang keempat, tanda titik digunakan pada gelar sebagai tanda hubung dan singkatan gelar. Yang kelima, untuk memisahkan satu gelar dengan gelar yang lain menggunakan tanda koma. Seperti itu. Tanda elipsis adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya seperti ini. Kemudian tanda siku adalah tanda yang digunakan untuk mengapit suatu huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan dari kalimat yang ditulis oleh orang lain. Sehingga tanda siku tersebut bisa digunakan sebagai tanda adanya kesalahan atau kekurangan dalam penulisan yang ditulis oleh orang lain tersebut. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan. Contohnya seperti ini. Penalaran induktif dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah generalisasi, yang kedua adalah analogi, dan yang ketiga adalah hubungan sebab akibat atau kausal. Yang pertama adalah generalisasi, yaitu proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik sebuah kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Jadi, proses penalaran generalisasi ini dapat dilakukan dengan cara bernalar, kemudian melakukan sebuah penyimpulan dari sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah analogi, yaitu perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Jadi, proses penalaran analogi ini adalah dengan cara perbandingan. Contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah hubungan sebab akibat. Tidak ada suatu gejala atau kejadian apapun yang muncul tanpa penyebab. Penalaran kausalitas dapat terwujud dengan pola sebab ke akibat, akibat ke sebab, dan akibat ke akibat. Jadi, proses penalaran induktif hubungan kausal atau sebab akibat itu
dilakukan dengan cara adanya sebab akibat atau akibat sebab atau akibat akibat. Contohnya seperti ini. Silogisme adalah suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan atau inferensi yang merupakan proporsi yang ketiga. Contohnya seperti ini ya. Konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung yang digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan ungkapan dengan ungkapan. Jenis-jenis konjungsi dan contoh konjungsi seperti ini ya. Ada 5 jenis wacana. Yang pertama adalah wacana narasi. Ciri-ciri wacana narasi yaitu adalah menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Contohnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, wacana deskriptif. Wacana deskriptif ciri-cirinya adalah menggambarkan suatu objek secara terperinci atau mendetail sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Contohnya seperti ini ya. Yang ketiga adalah wacana eksposisi. Ciri-cirinya adalah menjelaskan atau memaparkan tentang sesuatu dengan tujuan memberi informasi atau menambah wawasan. Contohnya adalah seperti ini. Yang keempat adalah wacana argumentasi. Ciri-cirinya adalah mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Contohnya seperti ini. Yang kelima adalah wacana persuasif. Ciri-cirinya adalah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Jadi, ciri-ciri dari wacana persuasif adalah membuat suatu karangan. Contohnya seperti ini. Perbedaan dari kelima wacana tersebut adalah wacana narasi dilakukan dengan cara menceritakan suatu peristiwa, sedangkan wacana deskripsi dilakukan dengan cara menggambarkan objek secara detail. Sedangkan wacana eksposisi dilakukan dengan cara menjelaskan tentang sesuatu. Sedangkan wacana argumentasi dilakukan dengan cara mengungkapkan suatu ide atau gagasan. Sedangkan wacana persuasi dilakukan dengan cara mengungkapkan dalam bentuk karangan. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Irfai Fatur Rahman selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan saya dalam menjawab pertanyaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.